Oke semuanya, kita lanjut ke bab 7. Nah, di bab 7 ini di slide pertama ada kata benda plus partikel D terus plus kata kerja. Nah, di sini kata kerja ini kata kerja di sini yang kita gunakan adalah kata kerja transitif ataupun kata kerja yang aktif ya. Terus di sini ada partikel D, artinya menggunakan. Nah, contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu makan dengan sendok kayak gitu, makan dengan garpu. Nah, di situ ada kata benda dan juga ada kata kerjanya. Jadi artinya menggunakan, seperti itu ya. Nah, langsung masuk ke contoh. Oke. Nihonjin wa nani de tabemasu ka? Orang Jepang makan menggunakan apa? Atau orang Jepang makan pakai apa, kayak gitu. Nah, Nihonjin wa ini sebagai subjeknya yaitu Nihonjin nani de tabemasu ka? Tabemasu ka ini makan, de ini partikel yang berarti menggunakan, nani ini apa. Nah, jadi orang Jepang makan menggunakan apa? Terus jawabannya seperti ini. Nihonjin wa hashi de tabemasu. Orang Jepang makan menggunakan sumpit. Nihonjin wa di sini sebagai subjek, terus hashi de tabemasu. Orang Jepang makan menggunakan sumpit. Nah, di sini ada kata kerja yaitu tabemasu. Terus di sini ada alat yang digunakan untuk makan ini. Alat yang digunakan untuk makan, partikelnya pakainya D. Bukan cuman makan ya. Semua kata kerja yang menggunakan alat itu pasti partikelnya D. Oke. Nani de terebi o suri shimasu ka? Nah, artinya ini ngebenerin TV menggunakan apa? Oke, jawabannya doraiba de suri shimasu. Memperbaiki menggunakan doraiba, seperti itu ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke slide kedua. Di sini ada kata kerja agemas dan moraimas, yang mana agemas ini memberi, moraimas ini menerima. Nah, untuk pola kalimatnya seperti ini. Subjek, ini subjek, terus ada orang yang ada subjek, terus ada pihak keduanya, ada partikel ni, ada kata benda, ada partikel o, agemas, yang mana di sini adalah pola untuk menyatakan kita memberi sesuatu benda kepada orang lain, yaitu menggunakan agemas. Nah, kenapa di sini partikel o? Karena di sini ada kata kerja yang aktif yaitu memberi, di sini ada bendanya. Nah, kalau ada kata benda dan ada kata kerja yang aktif, di situ kita pakai partikel o, seperti itu, yang mana di sini kita ini bukan mengartikan kata benda ini sebagai alat ya, tapi kata benda ini sebagai benda yang kita berikan, seperti itu. Nah, orang di sini ada orang yang mana ini pihak kedua, yaitu orang yang menerima apa yang kita beri. Nah, jadi subjek ini misalnya saya ataupun kita ya. Nah, subjek ini memberi kepada orang pihak kedua ini, makanya partikelnya pakai ni yang berarti ke atau kepada, seperti itu. Oke, terus kita langsung aja masuk ke contohnya untuk yang ini. Nah, watashi wa anata ni hon o agemashita. Saya telah memberi buku kepada kamu. Watashi wa, oke, ini subjeknya watashi wa, terus telah memberi itu agemashita, karena memberi itu artinya dalam bahasa Jepangnya agemas. Agemashita, telah memberi. Terus hon o, buku. Hon o, telah memberi buku. Hon o agemas, telah memberi buku. Kepada ini terus kamu anata. Jadi saya telah memberi buku kepada kamu.
Nah, biar gampangnya kalian itu tinggal pahamin aja kalau di sini ada subjeknya, terus ada orang yang menerima benda yang kita kasih, tapi orang yang menerima benda yang kita kasih ini tetap pakai ni, karena kalau kita memberi sesuatu otomatis ada kosakata kepada, jadi pakainya ni. Terus ada bendanya, terus ada agemas, kata kerja agemas atau agemasta. Ini mas atau agemasta ini tergantung dari waktu yang digunain ya, lampau kah atau sekarang kah, seperti itu. Oke, terus yang selanjutnya ada pola kalimat untuk menerima. Nah, kebalikan dari memberi, di sini ada menerima. Polanya sama, ada subjek, ada orang yang telah ada orang pihak keduanya. Terus bedanya di sini untuk yang kata kerja moraimas ini atau menerima itu kita bisa pakai partikel ni. Nah, partikel orang pihak keduanya itu kita pakai partikel ni atau pakai kotoba kara, ni atau kara, seperti itu. Terus yang sisa ini sama. Oke, kita masuk ke contoh. Anata wa. Nah, ini artinya secara situasi sama, yang mana antara kalimat ini sama kalimat ini sebenarnya situasinya sama. Yang kita ubah adalah di sini subjeknya, yang sebagai subjek adalah saya. Karena yang memberi itu saya, di sini sebagai subjeknya saya. Jadi fokus pembicaraan pada kalimat ini adalah saya atau watashi. Nah, kalau kita pakai yang moraimas, jadi yang menjadi fokus utama dari kalimat ini adalah orang yang menerima. Kenapa bisa orang yang menerima menjadi fokus dari kalimat ini? Karena kata kerja yang digunakan adalah moraimas. Moraimas itu menerima. Berarti dari kalimat ini siapa yang menerima buku? Yang menerima buku adalah anata. Nah, jadi kita pakai anata di sini. Oke, anata wa watashi kara hon o moraimashita. Kamu telah menerima buku dari saya. Nah, jadi kondisi kalimatnya sama-sama yang memberi buku adalah si saya dan yang menerima buku adalah si anata atau si kamu. Oke, cuman yang dibalik adalah ini. Kalau ini watashinya di awal, karena watashi sebagai pemberi, terus kata kerjanya juga memberi, makanya kita bikin watashi sebagai subjek. Jadi penerimanya siapa? Penerimanya si anata. Nah, itulah kenapa di kalimat ini si anata sebagai subjek, karena kata kerja yang digunakan di sini adalah moraimas, seperti itu. Yang membedakan lagi partikel kara. Selain kara ini bisa juga dipakai partikel ni, seperti itu. Oke, lanjut ke lanjut ke slide selanjutnya. Ada subjek, ada partikel wa, terus watashi ini benda o kuremas. Ini sebenarnya sama yang moraimas. Oke, ini sebenarnya sama yang sama dengan yang agemas, yang mana memberi. Tapi di sini untuk yang kuremas ini kata kerjanya adalah kuremas, yang mana kuremas ini artinya memberi kepada saya, kepada diri saya, kepada diri si pembicara. Oke, langsung aja masuk ke contohnya. Suzuki-san wa watashi ni kutsu o kuremasu. Suzuki memberi sepatu kepada saya. Atau boleh juga seperti ini. Suzuki-san ga, kalau kita hilangkan watashi ni-nya, jadi Suzuki-san ga kutsu o kuremasu. Nah, artinya tetap sama. Suzuki memberi sepatu kepada saya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada subjek plus orang pihak kedua plus partikel ni plus nani mas atau bentuk kerja mas. Jadi ini adalah pola yang menunjukkan bahwa seseorang melakukan tindakan terhadap orang lain. Nah, jadi maksudnya tindakan terhadap orang lain adalah di pola kalimat ini ada dua orang yang terlibat di situ, yang mana
Yang pertama adalah orang yang melakukan suatu tindakan, terus yang kedua adalah orang yang bukan bukan yang terkena dampak dari tindakan, tapi orang yang menerima tindakan tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah menelpon. Kalau menelpon itu otomatis ada dua pihak yang terlibat di dalamnya. Yang pertama pihak penelpon dan yang kedua pihak penerima telepon. Terus contoh yang berikutnya mengirim surat atau menuliskan surat. Nah, di dalam menuliskan surat itu ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama orang yang menuliskan surat, terus yang kedua orang yang menerima surat. Terus yang selanjutnya kayak meminjamkan gitu ya. Meminjamkan itu ada dua orang yang meminjam, terus orang yang meminjamkan dan orang yang meminjamkan, seperti itu ya. Nah, jadi di sini partikelnya nih. Kenapa nih? Karena kegiatan kata kerja ini memiliki tujuan. Nah, jadi pihak kedua yang ini kita bisa sebut sebagai tujuan akhir dari suatu kata kerja ini, dari arti dari suatu kata kerja ini. Nah, oke, kita langsung masuk ke contoh aja ya. Saya menelpon ke keluarga, yang mana pihak pertamanya ataupun subjeknya adalah saya. Terus kata kerjanya adalah denwao kakemas. Denwao kakemas ini artinya menelpon ya. Terus setelah kita pakai denwao kakemas ini, otomatis ada pihak kedua yang menerima telepon, yaitu kazoku atau keluarga, seperti itu. Nah, jadi untuk pola kalimatnya ikutin ini aja dulu ya. Subjek plus orang plus ni plus nani kata kerja bentuk mas, seperti itu. Oke, lanjut untuk yang slide terakhir. Di sini ada mau nani masta. Oke, mau nani mashita. Untuk menyatakan ataupun menanyakan sesuatu yang sudah dilakukan. Pola ini menggunakan kata kerja bentuk lampau. Nah, jadi biasanya ya, yang mau ini belakangnya selalunya lampau. Oke, langsung masuk aja ke contoh. Mau nihongo o benkyou shimashita ka? Apakah sudah belajar bahasa Jepang? Jawabannya hai, mau benkyou shimashita. Ya, sudah belajar. Nah, kalau kita hapus maunya, ini sebenarnya artinya sama-sama sudah belajar ataupun telah belajar. Nah, jadi apa yang membedakan suatu kalimat itu menggunakan mau dengan tidak menggunakan mau? Nah, selain itu dia pada pertanyaannya ada kosakata mau. Terus lanjut lagi, mau ini berfungsi untuk menekankan bahwa suatu kegiatan itu benar-benar sudah selesai dilakukan. Nah, contohnya sebagai penjelasannya di sini, hai mau benkyou shimashita. Jadi si pembicara ini benar-benar sudah melakukan kegiatan belajar, benar-benar sudah menyelesaikan pembelajaran, seperti itu. Makanya kita gunakan mau. Tapi kalau kita tidak gunakan mau, hai benkyou shimashita, jadi itu juga artinya sama, ya telah belajar ataupun ya sudah belajar. Tapi di sini kita nggak tahu belajarnya sudah selesaikah ataupun masih ada yang belum diselesaikan, seperti itu. Oke. Nah, contoh ini minasang silahkan baca sendiri. Oke, jadi seperti itu untuk bab 7 ini.